Kenalkan, nama saya Iftita Rahma Maulisa dengan NIM 204242063 dari Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema menanamkan disiplin tanpa kekerasan pada anak usia dini. Ada yang tahu nggak sih apa itu disiplin tanpa kekerasan? Jadi, disiplin tanpa kekerasan itu mengajarkan anak berbuat bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengajarkan anak mana perilaku baik dan mana perilaku yang buruk. Tanpa kekerasan berarti orang tua mengajarkannya itu tanpa emosi, tanpa bentakan, tanpa pukulan pada anak usia dini. Nah, yang pertama, disiplin bukan menghukum. Jadi, disiplin bukan menghukum itu bertujuan mengajarkan anak mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang salah. Bukan membuat anak itu merasa takut terus dituntut atau membuat anak itu merasa malu. Jadi, misal contohnya itu kan, anak itu menumpahkan air minum. Nggak sengaja dia menumpahkan air minum, tapi orang tuanya itu malah marah. Gimana sih jalannya kok ceroboh banget gitu kan. Terus kan di situ anak makin malu ya di hadapan orang-orang banyak. Jadi sebaiknya itu orang tua itu mengajarkan kayak, oh ya udah sini ibu bantu ngelap, ayo kita lap bareng-bareng agar jalannya itu nggak licin gitu ya teman-teman. Yang kedua, ada mengajarkan tanggung jawab kepada anak usia dini. Jadi, mengajarkan tanggung jawab kepada anak itu agar anak itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terus, bertanggung jawab atas perilakunya sesuai dengan usianya. Jadi, contohnya itu misal kayak anak selesai bermain. Kan mainannya itu kan berserakan ya teman-teman. Jadi, seorang ibu atau orang tua itu mengajarkan yang baik, bukan malah kayak dia emosi, marah, enggak kan? Bukan malah dia itu marah kayak, gimana sih habis mainan kok nggak beresi cepetan, gitu kan? Kan enggak ya. Di situ malah membuat anak terasa tertekan kan. Nah, sebaiknya itu dengan cara yang lembut, misal kayak ditanya dulu, mainannya udah selesai ya, sekarang yuk kita rapihkan bersama. Kan lama-kelamaan anak belajar bahwa setiap selesai bermain harus dibereskan mainannya ya teman-teman. Terus yang ketiga juga ada membentuk pengendalian diri. Nah, membentuk pengendalian diri itu anak belajar mengendalikan emosi, perilaku, terus sama mengendalikan keinginannya. Jadi contohnya itu misalkan kayak anak ingin membeli mainan dan itu harus, Bu, aku ingin beli itu, aku ingin itu, gitu kan. Nah, kalau nggak dituruti kan anak itu pasti nangis. Jadi sebaiknya orang tua itu berkata kayak, Ibu tahu kamu suka mainan itu, tapi hari ini kita tidak membelinya. Kalau sudah ulang tahun nanti, ibu akan belikan mainan itu, gitu kan. Jadi nggak harus keinginan anak itu dituruti, gitu ya teman-teman. Terus ada yang keempat, dilakukan dengan kasih sayang. Nah, dilakukan dengan kasih sayang itu walaupun memberi aturan, orang tua tetap berbicara lembut, menghargai anak, menghargai setiap pendapat anak gitu ya teman-teman. Contohnya itu kayak anak terlambat bangun pagi atau terlambat mandi gara-gara kesiangan. Nah, contohnya itu, jadi itu ibu itu bukan berarti malah bilang kayak cepat lama sekali sih gitu kan. Kan lebih baik kan, ayo sayang, sekarang waktunya mandi supaya nanti tidak terlambat pergi ke sekolah gitu kan. Jadi anak itu merasa kayak
oh iya ibu sayang aku gitu kan, gak malah dibentak dimarahi itu, malah anak itu malah tambah males nggak sih, soalnya malah dibentak kayak gitu sih. Terus ada juga eh, mengapa disiplin tanpa kekerasan itu penting, mengapa teman-teman disiplin tanpa kekerasan itu penting. Disiplin tanpa kekerasan itu penting. Yang pertama ada anak merasa aman dan dicintai sama orang-orang sekitarnya. Nah, jadi anak tidak takut kepada orang tua sehingga berani bercerita. Contohnya itu kayak eh, misal kayak nilai sekolahnya jelek. Nah, di situ anak pasti akan cerita karena anak tahu kalau cerita dia itu didengar dan bukan malah dimarahi sama orang tuanya. Jadi orang tua itu akan membantu dan akan membantunya, bukan malah eh, apapun yang kejadian di sekolahan pasti dia akan senang untuk bercerita karena ibunya itu kayak merespon, membantunya, membuat dia nyaman gitu kan teman-teman. Nah, ada yang kedua itu meningkatkan rasa percaya diri pada anak usia dini. Jadi meningkatkan rasa kepercayaan diri pada anak itu anak itu merasa dirinya itu kayak dihargai ya teman. Contohnya itu kayak saat dia menggambar, walaupun hasilnya itu belum bagus, belum maksimal, orang tuanya itu kayak berkata, wah kamu sudah berusaha mewarnai sampai selesai, menggambar sampai selesai, bagus banget gitu ya teman-teman. Jadi diapresiasi, bukan malah kayak ih gambarnya kok kayak gitu sih, coba bikin lagi yang bagus, bukan malah dituntut gitu ya teman-teman. Jadi anak itu kalau dituntut itu malah tambah tertekan dia. Ya, yang ketiga ada hubungan orang tua dan anak menjadi lebih dekat. Hubungan orang tua dan anak menjadi lebih dekat itu komunikasinya menjadi lebih terbuka. Kayak contoh itu setiap malam orang tuanya menyediakan waktu 15 menit untuk mengobrol bersama saat sebelum tidur atau saat jam makan bersama gitu teman-teman. Jadi anak dibimbing kayak ngobrol apa sih keluh kesahnya kamu di sekolah, terus diajak bercerita gitulah teman-teman. Nah, terus yang keempat ada anak belajar menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi anak belajar menyelesaikan masalah dengan baik itu anak diajak berpikir untuk mencari solusi. Kayak contohnya itu dua kakak beradik berebut mainan kan. Terus bagaimana ya supaya kalian berdua itu bisa bermain bersama. Jadi anak itu belajar bergantian. Kayak ya udah saling ngalah gitu. Ya udah ini adik dulu, kakak ngalah, adik mainan dulu. Ya udah nanti gantian kakak gitu ya. Terus ada juga mengurangi perilaku agresif. Jadi mengurangi perilaku agresif itu anak tidak mudah memukul atau membentak karena tidak melihat contoh tersebut. Karena contoh dari orang tuanya, misal contoh dari orang tuanya itu baik, anak itu akan menirukan dengan baik. Tapi misal contoh dari orang tuanya udah agresif, anak itu bakal menirunya juga. Terus ada lagi contoh nyatanya itu kayak saat marah, orang tua itu menarik nafas, terus berbicara pelan, anak berbicara pelan. Nah, anak itu akan meniru cara cara orang tua itu mengajarkan kepada dia gitu. Nah, terus ada juga dampak kekerasan pada anak. Dampak kekerasan pada anak itu yang pertama ada anak menjadi takut dan cemas. Jadi anak menjadi takut dan cemas itu kayak contohnya setiap ayah pulang kerja, anak langsung diam karena takut dimarahi. Misal kayak dia nggak mau terbuka sama ayahnya karena ayahnya setiap pulang kerja itu marah-marah. Jadi nih takut kan kalau mau ngobrol atau mau apa gitu. Jadi dia malah merasa kayak ya ayah pulang, aku takut masuk kamar aja gitu kan. Terus ada juga yang kedua, sulit mengendalikan emosi. Nah, kayak contohnya itu misal dia
sedikit kecewa, terus langsung misal kayak ada yang misal nggak dibelikan mainan kan sama orang tuanya, padahal dia pingin banget mainan itu. Nah dia itu malah langsung ngamuk gitu loh, tantrum gitu, kayak melempar melempar barang sekitar gitu. Jadi di situ peran orang tua itu harus menenangkan nih teman-teman, menenangkan anak tersebut. Ya misal kayak anaknya udah tenang, bisa dipeluk gitu ya teman-teman. Terus ada yang ketiga, meniru perilaku kasar. Nah, perilaku kasar pada orang tuanya. Jadi misal di sekolah anak memukul temannya karena di rumah sering melihat orang tuanya itu berantem atau membentak anak tersebut. Jadi kan anak meniru ya teman-teman. Terus ada juga yang keempat itu menghilangkan rasa percaya diri. Misal anak selalu berkata kayak aku nggak bisa, karena anak itu dibandingkan, misalkan ada kakaknya lebih pandai, kamu itu gimana sih, kakak juga bisa kok, masa kamu nggak bisa. Kan anak kan dibandingkan kan nggak enak banget ya rasanya teman-teman. Nah jadi itu dia malah merasa kayak udah nggak bisa, nggak mau gitu kan, bukannya malah berusaha tapi kayak dia menyerah karena dia udah nggak bisa. Terus yang kelima, hubungan dengan orang tua menjadi renggang. Jadi contohnya itu kayak misal anak lebih memilih cerita kepada guru, cerita kepada orang-orang sekitar, kecuali dengan orang tuanya sendiri. Karena eh, kayak misal cerita sama orang tuanya sendiri itu kayak nggak pernah didengar atau malah tambah dimarahi. Kan anak jadi kayak udah males cerita sama ibu, cerita sama bapak nggak pernah didengar, malah aku yang dimarahi gitu kan. Terus ada yang prinsip disiplin positif. Nah, prinsip disiplin positif itu yang pertama ada tetapkan aturan yang sederhana. Misal tetapkan aturan yang sederhana, kayak contohnya misal cuci tangan sebelum makan, terus merapikan mainan setelah bermain gitu ya teman-teman. Jadi contoh kesehariannya itu bisa membuat dia disiplin. Misal kayak orang tua menyontohkan setiap bangun pagi, setiap bangun itu selalu pas subuh ya, mengajarkan sholat 5 waktu, sholat subuh. Dia enggak memerintahkan anak untuk sholat subuh doang, tapi dia juga mengajarkan, dia juga kayak membimbing gitu teman-teman. Jadi anak itu kadang ikut sendiri aturannya, nggak kayak misal yuk sholat subuh gitu kan, tapi anak itu nggak melihat orang tuanya sholat subuh, jadi lah ngapain sih sholat subuh, orang ayah sama ibu nggak sholat gitu kan. Nah yang kedua ada konsisten menjalankan aturan. Jadi contohnya kayak misal tidak boleh main HP, kalau makan tidak boleh sambil main HP ya nak. Terus aturan itu terus berlaku gitu, nggak hari ini saja ya, hari berikutnya juga. Terus kalau main HP itu diberi waktu sama didampingi, ini waktunya udah selesai ya, jadi kamu boleh main keluar, jangan main HP terus gitu. Terus ada yang ketiga itu memberikan teladan yang baik kepada anak. Nah jadi bukan malah diam, tetapi tetapi tolong pelankan suaranya ya gitu. Misal kayak contohnya kalau setelah ditolong oleh temannya, orang tua mengajarkan kalau kalau kamu ditolong sama temannya, beri ucapan terima kasih, dan itu juga dilakukan oleh orang tuanya agar anak itu menirunya. Terus yang keempat juga menggunakan komunikasi yang sopan dan baik. Jadi contohnya kayak nggak bentak ya,
tapi nadanya itu harus. Jadi contohnya kayak contohnya komunikasi yang sopan itu kayak berbicara dengan yang lebih tua itu sopan, kayak tidak membentak ya teman-teman. Bukan malah orang tua lagi bicara sama anaknya, malah anaknya diam sih bu gitu kan enggak. Terus orang tua itu selalu mengajarkan kayak kalau berbicara sama orang tua, sama temannya sebayanya itu suaranya itu dipelankan, jangan malah kayak membentak ya dek gitu kan. Nah terus contoh ya, terus yang selanjutnya ada fokus memperbaiki perilaku, bukan menyalahkan anak. Jadi fokus memperbaiki perilaku itu contohnya kayak perbuatan yang salah kepada anak itu kayak orang tua mengucapkan kayak perbuatannya itu salah ya, lain kali jangan diulangi lagi. Misal kayak anak lagi jahil atau nakal kepada temannya, jadi orang tua itu bilang jangan jahil ya sama temannya, itu kan teman 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 adik gitu kan. Jadi orang tua itu bilangnya halus, nggak malah kamu bilang kayak kamu nakal banget sih jadi anak gitu kan malah anak itu malah tambah tertekan. Nah terus selanjutnya ada hargai setiap usaha anak. Setiap usaha anak itu harus dihargai, harus diapresiasi. Contohnya, ibu bangga kamu sudah mencoba memakai baju sendiri dan kamu udah mulai bisa, besok belajar lagi ya gitu. Terus ada lagi strategi menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Nah strateginya itu yang pertama dia memberi pilihan. Nah memberi pilihan itu contoh kayak mau mandi dulu atau mau makan dulu gitu kan. Nah kalau digituin kan anak merasa kayak dihargai gitu, ditanya gitu kan. Nah terus yang kedua ada validasi emosi anak. Contohnya kayak ibu tahu kok kamu sedang sedih, coba cerita ke ibu apa yang buat kamu sedih gitu kan. Jadi anak itu merasa dipahami. Terus ada juga gunakan konsekuensi yang logis. Nah jadi gunakan konsekuensi yang logis itu kayak contohnya misal anak menumpahkan susu, nah konsekuensinya membantu membersihkan, bukan malah kayak kamu gimana sih susunya kan jadi tumpah, mubazir, malah sambil dipukul kan jangan ya, nggak baik itu. Jadinya konsekuensinya itu ayo beresin sama ibu, nggak apa-apa susunya tumpah bisa dibikin lagi gitu kan, lain kali hati-hati ya gitu. Nah ada juga yang keempat, memberikan pujian spesifik. Jadi contohnya, wah hebat sekali, tadi kamu langsung membereskan mainannya. Misal kayak anak lagi habis bermain kan otomatis mainannya berantakan ya. Nah ibu itu tidak menyuruh anaknya membereskan, tapi anak itu kayak berinisiatif kayak membersihkan mainannya sendiri. Jadi di situ anak diberikan pujian yang spesifik, kayak misalnya tadi wah hebat banget membereskan mainannya sendiri tanpa disuruh, bagus, besok juga gitu ya gitu kan. Terus ada juga yang kelima, membangun rutinitas. Jadi contohnya misal jam 7 mandi, jam 8 sarapan, terus jam 9 berangkat ke sekolah. Nah rutinitas itu membuat anak lebih mudah disiplin. Jadi sebelum jam 5 itu anak dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah, lalu jangan langsung tidur. Nah kalau bisa anak itu kayak ayo ngaji bersama sama ibu sama ayah gitu kan. Nah terus habis itu kalau anak udah kayak merasa lelah, capek, ya udah istirahat dulu, nanti jam 7 mandi ya gitu kan. Habis jam 7 habis mandi nanti sarapan, habis itu siap-siap berangkat ke sekolah. Nah itu membuat anak itu lebih mudah disiplin untuk hari berikutnya tuh. Terus ada juga cara menghadapi tantrum.
Nah, cara menghadapi tantrum pada anak itu yang pertama ada tetap tenang. Tetap tenang, contohnya jangan ikut teriak, jangan ikut histeris, jangan ikut tantrum juga ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita tenangkan dulu emosi kita, terus habis itu kita nenangkan emosinya anak gitu. Nah, yang kedua, jangan membentak atau memukul. Jadi contohnya itu kayak tenangkan diri, jangan membentak, jangan memukul. Jadi kayak habis itu meredakan emosi anak gitu kan. Terus terus ada lagi, dengarkan perasaan anak, terus berikan batasan yang jelas. Nah, misal kayak anak itu perasaannya lagi sedih, kamu sedih ya, coba cerita ke ibu atau ke ayah, kamu kenapa gitu kan. Jadi anak itu merasa kayak iya ibu sayang aku cerita kayak gitu kan. Terus ada juga peluk anak setelah ia mulai tenang, terus ajak berdiskusi setelah emosinya reda. Jadi eh, kayak misal anak sudah berhenti menangis gitu kan, terus sudah menangisnya sini ibu peluk gitu kan. Jadi anak itu merasa aman, merasa nyaman kan saat dipelukannya ibu gitu. Terus berdiskusi setelah emosi reda, tadi kenapa kok kamu marah gitu kan, besok kalau marah lebih baik bilang ke ibu ya gitu. Jadi itu anak, oh iya bu, kok aku tadi marah ya gitu kan, maaf ya bu gitu, biasanya kan gitu ya. Terus ada juga peran orang tua itu yang pertama menjadi contoh perilaku yang baik. Nah, contohnya itu kayak orang tua meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Misal orang tua nggak sengaja nyeplos kata-kata yang nggak baik kepada anaknya kan otomatis langsung kayak, ibu kok jahat banget sih sama aku, ibu nggak sayang sama aku. Nah, akhirnya orang tua itu kayak minta maaf ya, ibu tadi kebawa emosi, ibu tadi ucapannya kayak gitu ke kamu, minta maaf ya gitu. Jadi anak akan menirunya gitu kan. Terus yang kedua, ada konsisten menerapkan aturan kepada anak. Nah, jadi menerapkan aturan itu harus konsisten ya teman-teman. Contohnya kayak aturan berlaku untuk ayah maupun ibu. Misal kayak aturannya jam jam 7 sudah mulai makan bersama di meja makan. Ayah juga sekeluarga gitu. Nanti anak ikut, nanti di situ bercerita-cerita apa keluh kesahnya. Terus habis itu eh, aturannya itu ya sesuai umur aja ya teman-teman. Misal anak nggak boleh main HP terlalu lama gitu kan. Jadi kalau anak nggak lagi main HP, orang tua itu harus mendampingi. Lagi main HP ataupun tidak itu orang tua harus mendampingi. Misal lagi main HP, orang tua mendampingi apa sih yang ditonton anak itu apa aja, yang diperbolehkan anak nonton itu apa saja gitu kan. Jadi nanti anak akan konsisten gitu mengikuti aturan ayah ibunya. Terus memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang itu kayak misal kayak memeluk anak kan, sini ibu peluk, ibu sayang tahu sama kamu gitu kan. Nanti anak juga kayak otomatis bilang kayak, ibu aku juga sayang kok sama ibu gitu. Terus yang keempat kayak menjalin komunikasi yang positif. Misal contohnya mendengarkan cerita anak setiap hari, keluh kesahnya anak setiap hari, tapi jangan divalidasi, terus jangan malah dimarahi, tapi didengarkan. Anak didengarkan cukup saat ibu mendengarkan itu cukup banget bagi anak. Terus yang ke 5 ada bekerja sama dengan guru dalam mendidik anak. Jadi bekerja sama dengan guru dalam mendidik anak itu contohnya kayak misal orang tua bertanya kepada guru kan, nah bagaimana perilaku anak saya di sekolahan bu, apakah ada yang perlu kami lanjutkan di rumah atau anak saya nakal di sekolah atau gimana bu gitu kan.
Nah, terus ada juga ya kesalahan yang perlu dihindari. Jadi kesalahan yang perlu dihindari itu yang pertama ada membentak membentak anak itu sangat sangat tidak baik ya. Contohnya kayak diam sih gitu. Nah, lebih baik kayak berbicara dengan nada yang tenang, kayak misal diam dulu ya, ibu lagi nggak enak badan apa gimana gitu kan. Terus yang kedua ada memukul atau mencubit. Contohnya kayak anak tidak belajar disiplin, tetapi belajar takut, kayak misal anak nggak disiplin kayak melanggar aturan. Aduh, aku melanggar aturan, aku pasti akan dimarahi sama orang tuaku gitu kan. Jadi anak itu merasa kayak terancam, takut gitu. Jadi sebaiknya ibu itu mengajarkan kayak mendengarkan, terus mengajarkan yang baik gitulah, biar anak itu nggak takut, nggak kayak terancam gitu. Yang ketiga itu membandingkan anak dengan orang lain, misal membandingkan dengan tetangganya ya teman-teman. Itu emang kalau dibandingkan itu nggak enak banget sih, kayak misal lihat itu teman kamu lebih pintar gitu kan, akibatnya itu anak menjadi minder, kayak iya itu lebih pintar kok aku nggak pintar sih, enggak gitu kan, nggak mau belajar itu lebih baik gitu kan. Jadi anak tuh minder, jadi ini kayak di apa sih gitu kan. Terus berarti yang keempat mengancam tanpa alasan. Nah, mengancam mengancam tanpa alasan itu juga nggak baik. Misal kayak kok kamu nakal sih, nanti ibu tinggal ya kalau kamu nakal gitu kan. Jadi jangan begitu ya teman-teman. Misal kayak ada nggak boleh nakal itu kan sama temennya gitu. Kalau kalau adik nakal nanti eh ibu tinggal loh gitu, jadi kan ada alasan gitu kan. Nah, terus yang kelima ada memberi hukuman saat sedang marah. Nah, itu juga tidak baik teman-teman. Contohnya kayak saat emosi tinggi, orang tuanya itu sebaiknya menenangkan diri terlebih dahulu kan sebelum memberi konsekuensi pada anak. Jadi itu misal diri ini nggak ditenangkan dulu, nanti pelampiasannya ke anak, jadi kan anaknya kasihan gitu kan teman-teman. Nah, jadi dari pembahasan yang sudah dibahas, kesimpulannya disiplin tanpa kekerasan itu proses membimbing anak usia dini dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan aturan yang konsisten. Nah, melalui cara ini anak belajar bertanggung jawab atas perilakunya sesuai usianya. Nah, jadi mampu mengendalikan emosi juga, terus percaya diri, serta memiliki karakter yang lebih baik, memiliki karakter yang lebih baik tanpa harus merasa takut kepada orang tuanya. Baik, sekian terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.